Eh, kita mulai saja dengan sama-sama baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ini laptop Bapak ini macet ini kayaknya. Ya, baik, ini karena secara apa aturan kita sudah offline ya. Jadi kawan-kawan di sini udah belajar secara offline, tapi ini karena kondisinya di KKN, ya otomatis tidak bisa kan ini jadi secara online. Ini tadi yang buat Zoom siapa nih? Ya. Ini miring enggak gambar Bapak nih? Enggak ya? Enggak ya? Hah? Miring? Tidak? Enggak kelihatan ini. Normal ya? Nah ya sudah. Ya baik, di mata kuliah Bapak itu kan ada 3 ya. Ada pengelolaan perpustakaan digital, kemudian ada manajemen pangkalan data, sama pengelolaan arsip berbasis otomasi ya, atau PABO ya kita kenalnya. Nah, ini ketiganya kan kena di Bapak semua kan ya? Iya. Otomatis kan untuk tatap muka kita nunggu sampai pulang dari KKN kan. KKN dijadwalkan kapan pulang? Depan ya. Ini 16 orang ya. Bulan depan sekitar tanggal berapa? Kemarin kita berangkat tanggal 6 ya. Tanggal 7 ya. Berarti mungkin start tanggal 7 ya. Tunggu sebelum puasa kan. Puasa tanggal 9-an ya. 9-10-an ya. Ya. Ya, jadi ini mungkin anggaplah sebagai apa ya istilahnya pertemuan awal lah ya, pertemuan awal untuk mata kuliah Bapak ya. Nanti mungkin lihat di presensi ininya, e-learningnya, isi saja ya untuk ketiga mata kuliah itu presensinya mungkin untuk sementara gitu ya, untuk hari ini. Nanti lihat jadwalnya. Kemudian Bapak kemungkinan menyampaikan secara umum saja yang dari ketiga mata kuliah itu. Ketiga-tiganya mata kuliah yang mungkin sekitar 30%-nya nanti ada praktek ya. 30%-nya ada praktek, terutama untuk mata kuliah pengelolaan arsip berbasis otomasi itu nanti prakteknya SIKD ya. Jadi program sistem kearsipan dinamis. Nanti tidak jauh beda dengan mata kuliah otomasi perpustakaan ya. Otomasi perpustakaan kita pakai Slim, pakai Enlislide. Di situ nanti kita pakai SIKD. Jadi kalau sudah pernah install mata kuliah otomasi perpustakaan, ini otomasi arsip lebih mudah ya. Karena dia nanti tinggal ini saja install SAMPP-nya, kemudian kita instalkan aplikasinya. Nah, jadi targetnya untuk mata kuliah otomasi perpustakaan itu bisa install pengelolaan arsip berbasis otomasi, maka ya target sudah capai ya, lulus lah gitu dalam bahasanya, dalam istilahnya ya. Nah, masalah teori-teorinya nanti tinggal Bapak buat di repository itu ada pengelolaan arsip berbasis otomasi ya, tinggal di download saja lah, cari-cari di internet. Buku Bapak juga ada. Kemudian untuk
pengelolaan perpustakaan digital juga sudah Bapak masukkan di repository UIN. Ada bukunya ya, sudah Bapak buat, tapi tahun 2016 kalau tidak salah. 2016 kemungkinan nanti banyak yang belum up to date ya, belum program-program baru. Jadi nanti untuk yang pengelolaan pengelolaan perpustakaan digital, nanti ada praktek, namanya praktek buat book creator ya. Jadi nanti kita akan membuat media digital buku, membuat tulisan karya ilmiah dengan aplikasi book creator. Nanti ada di internet itu, kita akan belajar itu setelah teori-teorinya bisa. Jadi di book creator itu ada sekitar 20 buku yang bisa kita buat, setelah itu berbayar. Jadi nanti gratis. Jadi satu email itu ada 20 buku ya, 20 buku. Nanti bisa kita bisa upload, kita bisa share, tapi hanya 20 buku. Ini untuk Zoom-nya berapa menit ya? Kebiasaannya kalau yang berbayar apa tidak? Siapa tadi yang buat Zoom? Tidak, berarti 40 menit ya. 40 menit. Andi ya, Andi semester kemarin kena Bapak enggak? Mata kuliah Bapak enggak? Pernah mata kuliah Bapak? Kemarin? Ada ya? Mata kuliah apa? Semester kemarin mata kuliah apa? Arsip otomasi perpustakaan ya? Ya. Ya, berarti jadi secara keseluruhan sudah tahu lah ya sistem perkuliahan di Bapak, kemudian presensinya. Makanya presensinya mungkin perlu dilihat nanti. Ini sambil kuliah bisa sambil absen lah ya. Coba lihat di e-learningnya, tiga mata kuliah itu coba dilihat tanggal berapa, jam berapa itunya ya. Nanti biar hari ini kita anggap anulah dulu ya, sementara itu isi absennya. Tapi kalau sambil Zoom nggak bisa ya? Nggak bisa ya? Nggak bisa kalau sambil Zoom? Ngisi presensi nggak bisa ya? Bisa ya? Sambil diisi ya. Berarti ini seluruhnya di lokasi KKN kena di mana? Kena di mana? Daerah mana? Oh, berarti organilir ya? Pengurutan ya. Monitoring sudah belum? Belum ya? Dari DPL-nya ada yang monitoring enggak? Monet? Oh, sudah ya? Ya. Ya, mudah-mudahan pada sehat semua ya. Kemudian KKN-nya jangan sampai gagal lah ya. Karena kalau tidak KKN ini gagal, maka tidak akan bisa ujian skripsi. Karena untuk ujian skripsi harus ada sertifikat KKN. Nah, kemudian kalau sudah KKN bisa ajukan ujian skripsi. Nah, 2 ya. Jadi kalau tidak selesai KKN-nya gagal, sama skripsinya gagal, tidak nulis-nulis maksudnya kan, maka ya tidak akan keluar dari UIN Raden Patah ini ya. Jadi dua tugas berat ini ya. Ada KKN ini kan selama 30 hari ya. 30 hari kalau di jadwal harusnya 40 hari, tapi kalau tidak salah yang 10 harinya nanti untuk penyelesaian tugas-tugas mandiri apa-apa ya. Kalau tidak salah untuk tahun ini
1 bulan gitu ya, 1 bulan di lapangan. Nah itu ya harus selesai ya. Makanya Bapak juga kan DPL di daerah Bailangu ya, di Banyuasin, Musi Banyuasin. Jadi ini karena sama saja ya, siapapun DPL-nya ya bertanggung jawab ya, termasuk Bapak juga, mungkin hanya motivasi-motivasi saja. Nanti di lapangan harus ini ya, harus kalau misalnya seminggu lagi mau pulang atau 3 hari lah mau pulang, itu semua laporan, karena nanti nilai kan diupload laporan itu dari DPL tidak akan dapat nilai kalau tidak ada laporan mandiri sama kelompok. Nah itu kalau bisa sudah tanda tangan dari Pak Kades ya, minimal kalau memang tidak selesai, print dulu lembaran pengesahan laporan itu, nanti dicetak selembar itu ya, minta tolong dengan Pak Kades, Pak nanti saya selesaikan di rumah di kampus tugas pribadi dan kelompoknya, tapi ini pengesahannya minta tolong disahkan. Nanti filenya kalau sudah jadi tinggal dikirim atau gimana ya ke tempat desa sana misalnya kan. Nah itu ya, syukur-syukur sudah di print, sudah selesai semua, dicap. Makanya kemarin Bapak sempat kasih ini ya motivasi saja. Jadi nanti ini kan ada 12, tiap kelompok kan ada 12 ya, ada yang 11, ada yang 12. Nanti tinggal dibagi saja tuh ketua kelompoknya, misalnya ada yang di posyandu, ada yang di sekolah, ada yang di pengajian ibu-ibu misalnya, pengajian bapak-bapaknya, atau di PKK-nya. Nanti kita berangkatnya bareng-bareng, misalnya orang 12 ke lokasi itu, tapi nanti 1 orang yang membuat laporan. Nah, misalnya posyandu diadakan setapan kegiatannya setiap hari apa misalnya, kemudian siapa yang pesertanya, nah itu dicatat terus dijadikan sebuah laporan. Nah, jadi setiap orang itu berbeda-beda, ada 12 laporan yang berbeda kan, tapi aktivitasnya bareng. Nah, jadi tidak saling berebut. Kemudian untuk kelompoknya tinggal satukan saja ya, ada yang posyandu, ada yang sekolah, ada yang PKK, nah digabungkan, selesai. Jadi sebenarnya seperti itu ya KKN. Kalau tidak mensiasati seperti itu nanti bingung kan, Pak saya laporannya apa yang mau dibuat gitu kan. Itu susah ya, nanti orang sudah pulang kita masih mikirin laporan kan. Nah jadi seperti itu, nanti coba dikomunikasikan juga dengan kawan-kawannya. Jadi jangan sampai laporannya mau pulang ternyata belum kan. Kalau bisa begitu pulang tidak ada urusan lagi dengan tanda tangan administrasi dengan Pak Kadesnya ya. Nanti kalau sudah KKN-nya selesai kan susah ininya ya urusannya ya. Ya itu hanya ini saja ya, hanya motivasi untuk KKN-nya biar sukses. Terus ya sebenarnya saja ya, kalau menurut Bapak dinikmati aja KKN ini kan hanya di S1 ya, hanya di S1 ada KKN, S2, S3 tidak ada lagi. Jadi ini satu momen yang harus benar-benar dilaksanakan, dinikmati ya. Kondisinya di lapangan itu dengan ikhlas, dengan senang ya. Karena ini jadi kenangan ya, jadi kenangan sepanjang dalam hidup kita ketika menempuh pendidikan, itu ada kenangan-kenangan di KKN. Nah, jadi itu yang harus jangan sampai KKN merasa tersiksa itu karena tidak mampu menikmati perjalanannya kan. Ya itu hanya ini saja ya. Nah jadi pertama itu, jadi ini kalau memang dia mati zoomnya berarti habis masa itunya ya, punya zoom siapa tadi, Andi tadi ya, mungkin habis. Biasanya kalau yang cuma 40 menit itu, 40 menit. Tapi tidak apa-apa ya. Jadi ini anggaplah sebagai pertemuan awal bahwa ada memang Bapak yang mengampuh mata kuliahnya. Mudah-mudahan kita bisa kejar nanti ketika sudah selesai pelaksanaan KKN-nya. Kemungkinan untuk zoom-zoomnya ya
dalam minggu-minggunya ya diwakilkan saja ya, nah satu kayaknya mungkin hari apa kayak gitu ya. Sekali, yang penting kita tetap bertanggung jawab untuk melaksanakan perkuliahan, terutama presensi ya. Jadi secepatnya itu Bapak ngelihatnya di situ. Nanti kalau ada yang tidak absen, nah itu ya Bapak anggap tidak hadir gitu kan, karena sistem ya. Sistemnya Bapak tinggal lihat saja tuh siapa. Berarti kalau tidak mau isi presensi ya menganggap dirinya tidak mau masuk gitu kan. Nah, jadi mudah-mudahan lancar semua, KKN-nya lancar, kemudian perkuliahannya walaupun kena separuh-separuh masih tetap dilaksanakan itu. Karena ini kondisi ya. Memang kuliah itu biasanya ya memang serempakan, ada beberapa bulan yang tidak bisa maksimal karena masih di lokasi ya. Memang seperti itu ininya ya, kondisinya. Biasanya memang pas waktu libur, teman-teman libur kita KKN. Sementara ini kan ada jadwal yang mundur, akhirnya baru masuk KKN sudah masuk kuliah itu kan. Jadi agak ini ya waktunya harusnya untuk KKN kuliahnya kepake waktunya ya, hampir 1 bulanan gitu. Nah itu ya, jadi untuk arsip SIKD prakteknya, untuk pengelolaan perpustakaan digital nanti book creator ya, membuat buku, membuat jurnal, membuat buku dengan secara online. Nanti kita buat buku, ada mendesain buku ya, covernya, kemudian isinya dengan aplikasi itu, kemudian bisa dipublish ya. Hanya dapat 20 buku ya gitu ya. 20 buku, kalau lebih dari situ berbayar. Jadi kita ambil yang ini saja, yang tidak yang gratisnya saja. Nah itu. Kemudian untuk manajemen pangkalan data itu kan sebenarnya pengembangan dari mata kuliah basis data. Dulu kita ada komputer dan pengolahan data itu, selain ada yang Microsoft Word, Microsoft Excel, nah di situ ada Microsoft Access. Nah Microsoft Access itu bagian dari basis data ya, basis data. Jadi pangkalan data yang paling sederhana. Kemudian ada Microsoft Excel. Dulu waktu mata kuliah Bapak mungkin kena, itu ada membuat logika ya. Misalnya jika Anda bekerja 1 bulan dengan gaji 1 harinya 25.000, maka berapa hasilnya. Nah itu sudah dikumpulkan dalam sebuah program basis data dengan menggunakan rumus logika if ya, jika, if gitu ya. Nah itu, atau menjumlahkan ya, nanti itu dengan menggunakan if, dan itu sudah masuk dalam pangkalan data ya, manajemen pangkalan data gitu, mengolah data di dalam satu pangkalan data tertentu di server yang bisa digunakan atau bisa diolah ya nanti untuk keperluan administrasi di kantor misalnya. Nah kemudian yang harus bisa ya program yang sudah masuk ke dalam basis websitenya, itu PHP My Admin ya. Jadi nanti kita belajar, misalnya nanti di otomasi arsip itu kita akan install dengan SAMPP. Nah kita belajar SAMPP-nya, jadi belajar pakai PHP My Admin itu ya. Jadi nanti program itu untuk mengolah pangkalan data. Bahkan nanti kita bisa download program pengolahan pangkalan data itu, ada namanya Dreamweaver. Nah jadi pakai Dreamweaver, jadi pangkalan data itu nanti dia menyusun satu program dengan menggunakan kode-kode tertentu ya. Jadi nanti misalnya membuat kotak. Nah, kotak itu judulnya misalnya tulisannya warna kuning. Nah itu kita menggunakan kode, dan
paling sederhana menggunakan pengolahan program aplikasi pangkalan data itu menggunakan Notepad. Nah, program Notepad di komputer itu ada Notepad ya, Notepad. Nah, itu dengan Notepad itu kita membuat. Nah, tetapi Notepad itu dia hanya kode-kode saja, kita tidak bisa melihat. Jadi harus tahu bahasa pemrograman ya, yang dijadikan untuk pangkalan data itu. Tapi kalau menggunakan Dreamweaver, nanti dia kalau dia buat kotak, kotaknya sudah muncul. Jadi selain coding, nanti ada desainnya, gitu ya. Jadi ada desain. Oh, ini kolom pertama nomor, kolom kedua nama, kolom ketiga name misalnya kan. Kemudian kolom keempat keterangan, kolom kelima tanda tangan atau keterangannya yang terakhir. Nah, itu sudah berbentuk kotak. Nah, nanti bisa di-download Dreamweaver itu ya. Nah, jadi 3 mata kuliah itu semuanya ada prakteknya ya. Nah, kalau teori-teorinya zaman sekarang sudah mudah ya, tinggal buka KBBI, pengertian pangkalan data, pengertian otomasi, pengertian arsip, sudah ada semua di situ. Bahkan kita buka dengan ChatGPT itu sudah muncul semua ya. Tinggal klik saja ChatGPT misalnya pengertian otomasi arsip, enter, sudah muncul semua kalimat pengertiannya. Jadi kalau untuk konsep-konsep, Bapak pikir tidak perlu ini ya, nanti dari Google lah katakan sebagai ini pertamanya yang itu sudah bisa. Tapi tetap saja harus mencari buku-buku yang untuk menjadikan referensi. Tapi Bapak anggap ya tinggal mencari saja. Yang paling utama di mata kuliah Bapak ini, dia harus bisa prakteknya. Nah, itu ya. Nah, kemudian kalau untuk silabusnya ya, nantilah ya, kalau maksimal kita bisa Bapak sharekan saja di grup ya, atau di buku pedoman akademik prodi kan ada. Nah, itu dasarnya dari situ, nanti ada mulai dari pengertian sampai ke prakteknya. Saya pikir sudah ada di situ. Jadi kita nanti tinggal mencari mengkombinasikan dengan sumber-sumber yang ada di buku-buku. Nah, itu ya gambaran umumnya. Mungkin sebelum Bapak lanjutkan nanti sedikit lagi, silakan kalau ada yang ingin bertanya ya terkait dengan mata kuliah itu ya, atau misalnya ada, bebas ya, terserah. Kalau mau misalnya masalah KKN juga nggak apa-apa. Ini sudah 20 berapa nih? 4 berapa ya? Silakan. Ada yang ingin ini apa? Ingin ditanyakan. Ini muncul nggak? Oh, ini 30. Oh ya. Halo? Masih dengar suara Bapak? Oh iya. Ada yang mau ditanyakan? KKN-nya gimana? Lancar-lancar saja kan? Apa kegiatannya di KKN? Apa saja? Sekolah ngajar ada ya? Kemarin waktu pemilu dikasih kesempatan pulang kan? Berapa hari? Oh, seminggu? Oh, Senin Senin ya? Oh, 5 hari ya? Berarti ke lokasi baru berapa hari nih? Oh, sampai Senin tadi ya? Sudah di lokasi Senin ya? Oh gitu? Senin, Selasa, Rabu, oh, 4 hari ya? 4 hari. Iya. Daerahnya banjir nggak daerah situ?
Ya kemarin ini ya, tempat Bapak juga di Bailang itu ya banjir, tapi waktu mahasiswa masuk sudah surut itu. Sinyalnya gimana di sana? Oh, oke kan deket sini ya. Pemulutan deket sini ya. Oh gitu. Pemulutan itu kan Karya Jaya maju dikit ada jalan masuk itu ya, bukan? Siapa yang pemulutan tadi? Paling jauh di mana? Kena di mana? Paling jauh. Paling jauh. Masih OI semua ya, semuanya ya. Ada yang OI juga. Kalau yang OI masuknya dari mana? Pemulut Indralaya ya? Indralaya pemulutan gitu ya. Apa? Masuknya lewat mana? Yang dari pemulutan tadi siapa tadi? Andri dari mana masuknya? Andi. Oh, dari Jakarbaring, bukan dari Karya Jaya itu ada jalan. Oh, Kertapati. Ada di Karya Jaya terminal, ada maju dikit itu ada gerbang tulisan pemulutan. Dari situ bukan? Bukan ya? Oh, dari situ. Berapa kilo ke dalam? Berapa jam? Andi, berapa jam ke dalam tadi? Kalau dari situ? Oh, dekat berarti ya? Kalaupun artinya ke Palembang tidak terlalu jauh ya kalau di OI ya. Kecuali mungkin Oki yang agak jauh ya, sampai ke mana? Oki itu sampai ke Pedamaran sana kan? Ya. Ya itu ya. Jadi ini saja sebagai apa? Kuliahan awal. Nanti minggu depan mungkin jam ya ini aja lah ya, siang kayak gini aja ya. Nanti yang penting paling tinggal paling berapa minggu lagi tuh, seminggu depan. Separuh sudah ada belum ya, separuh ya, belum ya mungkin ya minggu depan jam kayak gini saja ya masuknya ya. Anggaplah ini aja, nanti minggu depan kita bicara langsung ke apa, masih pengantar awal, mulai dari pengertian. Tapi presensinya nanti dicek ya, presensinya dicek yang untuk minggu ini. Yang penting ada masuknya, jangan sampai tidak masuk dalam setiap minggunya ya. Itu ya. Jadi apalagi yang perlu ditanyakan? Kalau salah ada yang tidak ngambil mata kuliah Bapak cuman tiga-tiganya, apa ada yang sudah salah satunya dari pangkalan data, perpustakaan sama pengelolaan perpustakaan sama otomasi, tiga-tiganya diambil semua ya? Ada yang tidak? Andi tiga-tiganya? Ambil semua ya? Ya ambil semua. Sekelas ini ambil semua ya? Kalau KKN ini kan beda-beda nih. Oh tapi kan semuanya ilmu perpustakaan semua nih ya, dengan kelompok yang berbeda-beda ini kan? Iya. Iya berarti ya enggak apa-apa, nanti tinggal ini saja ya. Mungkin kalau sudah maksimal nanti kita bisa kejar. Kalau memang ketinggalan ya resikonya bisa saja nanti seminggu bisa 2 kali gitu kan, 2 kali, karena kita ya termasuk kemungkinan ada yang ketinggal ini ya, karena kawan-kawan kan sudah yang tidak KKN ini itu sudah aktif semua, itu sudah di kelas semua ya. Jadi kalau yang KKN rata-rata kan masih dianggap Zoom. Dulu kan Zoom sampai tanggal 19 gitu ya. Ini sudah habis masa itunya, balik ke offline lagi. Ya, baik, mungkin itu ya. Bapak pikir itu saja dulu untuk
pertemuan awal ini berarti sudah fix ya Bapak yang megang ketiga mata kuliah itu. Kemudian mudah-mudahan ya semuanya nanti nilainya bagus semua ya, karena memang paling tinggal berapa mata kuliah lagi. Semester depan masih ada nggak mata kuliah? Habis ya, semester ini terakhir. Masih ada semester depan? Belum tahu ya? Atau semester ini yang terakhir? Di transkripnya ini semester berapa? Semester berapa sekarang? 7 ya? Oh 6. Berarti kemungkinan masih 1-2 ya semester depan, tapi tidak full ya. Mata kuliah apa saja, paling ada berapa mata kuliah ya. Nah, nanti sudah KKN ini ada kan semester depan lah mungkin ya. Semester depan itu harus sudah mulai mendaftar mata kuliah skripsi ya. Saya sudah mengajukan, kalau Bapak harapkan sudah selesai KKN ini ajukan skripsi. Nah, mata kuliah walaupun mata kuliah tinggal 1 atau 2, ambil saja mata kuliah skripsi, karena untuk daftar proposal itu ya harus ambil mata kuliah itu ya, mata kuliah skripsi itu. Jadi nanti berikutnya setiap semester setelah KKN ini ambilin terus skripsi ya sampai selesai. Kalau bisa 2 semester atau berapa sudah, semester ini sama semester depannya, semester ini katakanlah belum ya, semester depan sudah mulai ajukan judul. Kemudian kalau memang 1,5 tahun belum selesai, ada tahun berikutnya kalau bisa selesai setengah tahun kan, sambil mata kuliah ngabisin mata kuliah, skripsinya juga sudah selesai. Nah, kalau bisa setengah tahun sudah selesai buat skripsinya. Itu kalau kena pembimbingnya Bapak, ya biasanya Bapak ya setengah tahun harus selesai, tidak boleh memperpanjang SK skripsinya ya, 4 bulan lah. Kalau seminggu sekali saja bertemu, sudah 16 kali ketemu sudah cukup ya, 16 kali ketemu sudah cukup untuk di ACC. Tapi konsisten ya, setiap minggunya ketemu misalnya. Ya baik, itu saja mungkin ya, ini untuk hari ini. Ini juga tadi pakai Zoom-nya si Andi ya, Andi ya tadi. Terima kasih. Mungkin itu saja dari Bapak. Kalau memang tidak ada yang ingin ditanyakan lagi, atau ada yang masih perlu ditanyakan? Ya. Oke ya, kalau tidak ada, itu saja. Kurang lebihnya Bapak minta maaf. Coba lihat di anunya ya, presensinya lagi, dicek lagi, jangan sampai tidak ngisi presensi. Itu saja mungkin ya, kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Silakan aktivitas kembali, mudah-mudahan KKN-nya lancar, pada sehat semua sampai pulang kembali ke Palembang. Itu saja ya, Bapak akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.